يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عزم يا رب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وببركته في الدار آمين يا رب العالمين واغفر له ومشايخنا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. Ibu sekalian, Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus ketua DKM dan juga para dewan pembina serta jajarannya, mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya, amin ya rabbal alamin. Dalam rangka konsisten terus memakmurkan masjid yang kita cintai. Baik, lanjutkan tafsir kita, yaitu sampailah kemarin bagaimana ada seseorang yang ketika dia punya ilmu yang banyak, begitu banyaknya ilmu tersebut, maka orang tersebut diberi nasihat sama kiainya supaya apa? Agar ilmunya itu manfaat, maka ada beberapa hal yang mesti dia pegang. Dan begitu banyak ilmu sampai memiliki kitab 80 kitab. Kalau kita saat ini begitu banyak ya, satu kitab isinya 21 teki, 84 kitab. Banyak sekali orang tersebut. Hanya saja dia itu rupanya dihamdilkan kiai itu menasihati oleh beliau. Bahkan apa di sini disebutkan dari kaum Bani Israil itu Allah Taala mewahyukan kepada salah satu nabinya saat itu supaya dikasih tahu kepada orang tersebut, apabila engkau banyak ilmu maka satu, jangan mencintai dunia. Kemudian jangan berteman dengan syaitan, lalu jangan menyakiti seseorang. Jika dia benar-benar seorang yang memiliki ilmu. Kenapa? Menyakiti seorang itu bukan pekerjaannya orang-orang beriman. Baik, sambil An Abi Sulaiman Ad-Darani, jadi dari Abi Sulaiman Ad-Darani
Beliau siapa? Abdurrahman bin Uqtiyah radhiyallahu anhu. Wa daruni Qurayyatun bin Qari Damshi mata sanata 15 wa 200. Beliau itu seorang sufi yang ada di suatu kampung atau kota namanya Daruni Damsyik. Mati wafatnya itu pada tahun 215. Beliau katakan bagaimana? Ini ulama sufi. Imam Nawawi, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dikumpulkan berdasarkan kajian-kajian beliau, dan dulu saya pernah baca di kitab guru kami Anoyahan Kiamat Awin Am. Jadi setiap tukilan dari pola-pola ini ada Quran, ada hadisnya. Seperti itu ya. Kenapa kita kaji ini pakai kitab beliau? Supaya sepertinya nikmat, aman ngaji begini ya. Pernah saya sampaikan, kalau ngajinya langsung di Quran itu seperti minum air panas dari termos. Bahaya. Kalau ngaji kita ulama kita aman. Nikmat, terpaham tidak? Seperti guru kita sampaikan Ibrahim bin Sanan, ngaji sama beliau itu Masya Allah, sampai umurnya bulan masih panjang, ngaji paham, bukan ngaji dalil, ngaji paham. Kermain. Baik, apa kata beliau ini sampaikan? Ini siapa yang Rahman? Beliau annahu qala fil munajat Allah Ta'ala. Kalau munajat itu kita doa sendirian di malam yang hening, nangis terus minta sama Allah Ta'ala apa yang kita inginkan. Kalau istighosah rame-rame itu bersama-sama istighosah, ada baca apa itu namanya istighosah, harus rame-rame sama masyarakat apa. Kalau munajat sendirian, beliau berdoa ini bagus sekali kalau kita bisa pakai dalam kehidupan ini. Apa yang beliau sampaikan, Ilahi la yatalabatani bidhambi la utalab bi amrik wa la talabatan wa la talabatani bi bukhli la bi sakhaik wa in adkhaltani an-nar la akhbartu ahlan nar bi anni uhibbuk. Pintar ini doanya beliau. Beliau sampaikan, wahai Tuhanku, apabila Engkau mencariku dengan dosa-dosaku, maka aku akan mencari Engkau dengan ampunan Engkau. Lianna maghfirataka awsa' min dhunubi. Ampunan Allah Ta'ala itu begitu luasnya dibandingkan dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Jadi setiap sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Ampun, Al-Jabbar, Maha Perkasa, Maha Kasih, Maha Penyayang, itu sesuai zatnya. Seperti misalnya ada yang umur 70, Pak, baru 70 sudah ya, sampai 70. Bapak dosa, bikin dosa 70 tahun ya umpamanya. Seorang hamba 70 tahun dosa, tapi muslim ya, masih beragama Muslim. Kemudian
dia mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih luas ampunan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan dosa-dosa yang dilakukan selama 70 tahun. Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi beliau ini dia berdoa, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah taala mencari dosa saya ini, sesungguhnya aku akan mencari ampunan Engkau. Doanya bagus. Ya Allah, seandainya Engkau mencari dosa-dosa selama 70 tahun ini, maka aku mencari ampunan Engkau. Aku sih doa bisa, kalau bisa dicatat, nggak ada yang nyatet ya, orang ada yang nyatet tidak. Bagus kita buat bermunajat di keningan malam sendirian, aku tidur baik selama ini selama puasa. Orang ada yang bangun gitu ya malam-malam, ini doa, ya Allah, bukan main doa, bukan main ya. Lalu apa? Walil wa'ibaranin tolak tadi bibukhli yang berwajib menjadi awal man isa'il bima fadla indi la bandik bisahoi. Kalau engkau mencariku dengan yaitu kebakhilan yang mencegah dari hal yang wajib adalah hal yang baik, maka aku akan mencari engkau dengan kedermawanan, kemuliaan engkau pada Allah Ta'ala ya. Wa in adkhalatani nar la akhbartu ahlan nar bi an uhibbuk. Kalau engkau mencari, kalau engkau yakni memasukkan ke neraka, maka saya akan kabarkan kepada orang-orang di sana bahwa pada ahli neraka, sesungguhnya saya ini mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang jahat masuk neraka, cinta sama Allah Taala. Ya, ketika dicari kita di situ. Baik, sambil ini munajat yang baik sekali yang bisa kita lakukan. Jadi kalau bahasa kita doa pakai apa? Proposal ya. Proposal dulu. Doa terus ada proposal itu. Jangan langsung ya Allah, minta duit ya Allah. Bingung itu. Dulu begitu dulu tuh. Ini ulama sufi mengajarkan demikian. Tapi kalau orang yang bahasa Arab orang kepaham dia udah minta ya Allah, bulan puasa kita 100 juta ya orang apa? Silakan. Iya nggak apa-apa ya. Apalagi ada usaha, udah usaha ya. Kalau dia baik kan. Lagi ilmu kita ya bulan puasa. Baik, Semir. Baik, teruskan ya. Walaupun saya kila as'alun nasi man lahu qalbun 'alim wa balun badanun sabir wa qana'atun bima fil yadi. Kemudian ini kila-kila ini itu ada seseorang bertanya kepada Rasul, seperti satu contoh riwayat An Anasin kila ya Rasulullah ayyul sadaqati afdalu qala sadaqatun fi Ramadan wa Tirmidzi. Itu satu hadis. Jadi kila-kila itu pada zaman itu sahabat ada riwayatnya. Sahabat, ada seorang bertanya kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, ayyul sadaqati afdal? Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling baik? Qala, maka Rasulullah menjawab, Kanjeng Nabi jawab. Jadi kila-kila itu ada orang yang melakukan kan? Lakukan kila-kila itu. Satu contohnya itu hadis. Dari hadis. Kila. An
Anasin kila ya Rasulullah ayul shadaqati afdal. Ya, dari Anas ada orang bertanya kepada Rasul, wahai ya Rasul, sedekah yang afdal, sedekah di bulan Ramadan. Maka implementasinya sedekah tersebut di bulan Ramadan, ini bulan Ramadan tidak ya, bukan zakat, bukan. Zakat itu adalah yang orang yang melakukan zakat bagi dia yang sudah punya kemampuan zakat, mau umpamanya yang punya kemampuan termasuk juga ya zakat badan juga. Nah ini sodako yang berupa seperti contohnya ini sodako kita membantu, yaitu membantu keperluan masjid, untuk pesantren, madrasah itu sudah nilai sudah dalam hal dibahas. Maka persoalan sodako ini Imam Nawawi Syekh Al-Albani tadi dalam kitab Nihayatul Zin beliau sampaikan begini, wa yustadul iksaru minal sodaqati fi Ramadan la siyaman min usrihil awakhir. Disunahkan untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan ya, selain di hari-hari 10 hari terakhir Ramadan, selain hari yang lain. Ini paling banyak. Kalau tarawih ada yang muter kan, yang biasa ngasih 5.000, 50.000 tiap malam, kasih 50.000 musukin, jangan lewat aja, kasihan dong. Yang minimal 5.000 lah, 5.000 ke 3 150.000. Wah, aja terus rawainya. Itu contohnya. 10 hari terakhir berapa hari lagi nih? Minggu, dulu Senin, Selasa, kurang lebih 2 hari 3 hari lagi. Besok siapin sejuta yang berdebat. Kenapa? Siap kan? Baji Dim yang depan siapin sejuta, tandai orangnya dong. Ada berapa baris nih? 100 orang. Berarti di depan 50 juta besok jumlahnya nih. Kalau dihitung terus hasil terawih, ya siapin itu pengurus, tandai orangnya. Haji Dim, Haji Bagimin di depan semua nih, yang kaya-kaya. Haji Yulik seluruh di depan semua. Ini amalkan ini, saya tampilkan tadi. Mereka dia kutip, beliau menyatakan kan, wa yusadul iksaru minal sodako fi Ramadan bihasaban min usrihil awakhir. Sunnah banyak yang sodako di akhir Ramadan, setelahnya sebelumnya. Udah terpulang ngomong ini semua ya, bapak-bapak nih, kita bersodako supaya banyak pahalanya, ganjaran pahalanya. Akhir Ramadan, dia minimal kopel lah. Calon anggota dewan juga. Itu demokrat. Besok siapin. Terakhir untuk terawih apa ya? Kata ya, kopel lah. Untuk mulai puasa gitu. Ya. Jangan-jangan besok kosong di depannya. Kurang ada pun kosong. Sepi semua. Insya Allah. Kalau berani. Saya selalu tiap malam. Kadang-kadang duit 2.000, 20, saya buat 2, 3. Ini pada melihat semua di belakang. Karena jadi imam kadang mampu. Pada melihat semua. Bapak kita contohin ya. Tapi ya kan cuma 5.000 apa yang jadi yakin. Sejuta coba. Berani. Besok saya kan imam tarawih. Nanti kita taruh 50.000, ada yang ngikutin nggak sampai tahun. Pas yang pun itu ada yang muter kan ngambil duit. Nah ya, dah. Haji jamin ucap minimal kita taruh. Nah, Pak Haji ini di depan sini, cepet lah, cepet. 5 juta udah di depan. Kalau semua ke sini 5 kali seperti 5 juta. Tiap malam sejuta. Mesti di mana ini ya? Ini
Kanjeng Nabi sampaikan bahwa kita ingat ya, kila ini adalah orang bertanya pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma sahabat tuh sampai sahabat contohnya tadi itu hadis riwayat ini. Kadang-kadang orang ini sih akan mendidik semua nama tadi bukan sembarangan kita. Baik. Apa kata beliau? Kila asadun nas as'alun nasi man lahu qalbun salim, yaitu orang yang paling itu bahagia, yaitu orang yang bila Allah Ta'ala bila Allah maafi modilkan, yaitu yang hatinya ainu, jadi dia selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang bahagia. Kemudian siapa orang bahagia? Badanun sabir. Badanun sabir itu fisiknya yang sabar. Sabar apa? Dalam melaksanakan taat ibadah, tarawih tiap malam pukul 3, sabar. Udah ngabsen belum? Terus kan 30 hari ya besok kan. Nah itu sabar. Terus sambil berjamaah. Nah itu ya, insyaallah kuat. Jangan lambat pulang Pak. Pulang 20 dong, ambil 20 gede, ganjaran pahalanya gede. Ya sayang. Nah, yang belum tentu bulan tahun depan kita ketemu lagi sama malam ya. Nah ini kita sabar. Siapa orang yang bahagia itu? Satu, dari hatinya qalbun alim, bahwasanya dia bersama Allah Ta'ala di mana dia tempat berada tuh. Hatinya qalbun alim, dia tahu dan bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dia sabar melaksanakan taat, melaksanakan kita yang memang tempat disitulah rahmat Allah Ta'ala akan turun di hati-hati yang bersih. Kita terima kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kita sebarkan kasih sayang ini ke seluruh penjuru sekeliling keluarga kita, masyarakat kita, bahkan seluruh bangsa negara. Ketika timbul rahman itu yaitu satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita itu yang menandakan manifestasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurangnya mohon alam bisa beriman. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya cukup ya. Gak usah nanya ya. Gak usah nanya. PR-nya belum selesai hantam Quran ya kan. Ada pertanyaan. Mudah-mudahan ujungnya Ramadan ini kita bisa manfaatkan sisa waktu di akhir 10 hari terakhir ini dengan berbagai macam ibadah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad fi al-awwal wa akhir ya dalil wa barik wa sallim wa sallu ala ajma'in fi masjid ya rabbana wa Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa fi din wa 'allimna warzuqna fahma as-salihin. Allahumma la ta'lamta wa la ghafarta wa la hamna farata wa la jalata wa la aibata satartahu wa la hajatan min talabil 'alamta wa la hajatan min hawlin wa qadaita ya rabbal Allahumma inna nas'aluka salamata wal afiyata daimatan fid dunya wal akhirah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sudah lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Allah bagi wajib ain Allah